Ini pace of play teh, ayo teh. Last hole. Oh, ada Waduh. gininya. Masuk dong. Dia Masuk dong. Ini masuk. Sabar. Kok ada gininya? Orang-orang Apa lo kantor kayak ya. apa lo kayak Batman gitu? Bagus banget. Lu nonton Mutual nggak teh? Nggak apa-apa ngomongin. Pressure banget ya. Selamat datang kembali di State of Par presented by Mutual Golf. Ada Aldi. Ada Ardi. Jadi hari ini mungkin gue akan ngebahas sama Ardi sesuatu yang mungkin semua orang yang main golf terutama bisa relate. Jadi ada fenomena di mana orang ngantor nih, misalnya 9 to 5. Tapi sebelum dia masuk dia driving dulu. Terus balik ngantor dia main golf. Itu gila banget menurut gue. Nah, gue ada di kenalan. Oh iya? Bahkan dia ngonten juga di. Oh iya? Iya. Siapa? Ya ini orang pokoknya belajar mulu kagak lulus-lulus. Karena? Karena dia belajar golf. Woi. Selamat datang Bapak Theo. Selamat datang. Theo belajar golf. Lagi terus tangan terus ya. Udah jangan panjang-panjang. Halo. Hari ini kita tepuk tangan doang. Kita nggak mau ngobrol. Oke, siap. Ini abis dari mana teh? Dari kantor. Dari kantor. Lebih tepatnya dari lapangan padel dulu. Oh, Temenin hosting, terus baru ke sini. dia pedalnya juga belajar doang, belajar pedal. Iya. Iya, jadi bukan jago golf, bukan jago pedal, tapi belajar golf sama belajar pedal. Iya, mas suka belajar lah orangnya. By the way, lu main game enggak sih teh? Dulu gue sering FIFA. Kalau selain itu nggak ada. Pernah icip-icip dikit main yang golf waktu itu kayaknya apa namanya? Si 2K itu. Gak Oke. tahu, mungkin kita beda umur, jadi zaman lu mungkin beda. Gitu. Tiger Woods 2008 mungkin. Iya, Lu umur berapa? Hah? Lu umur berapa? gue 25. Nggak jadi deh. Lanjut. Ternyata banyak yang nggak tahu umur gue masih 25. Gen Z bro. Emang, oh iya lo 2000 lo. Iya, Gen Z. Maaf ya. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, gue mau ngajakin lu main Oke, let's go. PGA Tour Road to Master. Mau main di mana lapangannya? Kebetulan semua udah hafal. Oh, yang paling susah itu aja lah, Valhalla lah. Valhalla. Yes. Kalau ditanya soal main game. Ya. Di golf lo pasti kompetitif banget dong. Ya agak lah. Kalau main game sama apa enggak? Kalau main game malah gue lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Karena sebenarnya even playing field lah gitu. Benar-benar cuma pakai jari gitu. Kalau main golf kan faktor nggak bisa latihan, faktor badan Bener. kurang cocok. Oh gitu. Ya jadi kalau di sini gue asumsi kalian kalah 3 stroke lah. 3 stroke ya. 3 stroke. Kalah. Kalah 3 stroke. Kalau kita yang menang, Ya. Kayaknya gak bakal terjadi sih. Tapi Lu- terserah kalian. lo kasih gue main padel berapa kali di komunitas lo? Sekali gratis gue bayarin. Berdua ya? Berdua. Gas. Oke. Tapi kalian fotoin sekalian ya. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Lo mau pakai siapa? Ini sticknya. Oh iya. BTW. Lu pakai siapa? Gue mau pakai Bryson. Gak ada yang pilih Jack Nicklaus kan? Enggak. Gak ada ya? Boleh kalau mau. Ya kalau gak ada yang pilih maksudnya Jadi Gua nggak pilih jadi dia. menang 3 stroke tuh dari pakai Jack Nicklaus yang Enggak. ratingnya 99 itu. emang dari knowledge golf aja. Oke. Oke. Ya udah. Loh, Scotty. Oke. Gue pakai Hideki deh. Hideki Widih. Matsuyama. Oh ini pemenang master semua ya? Jordan Speed kali ya? Oh ada cewek juga ya? Ada. Jordan Speed. Oke. Deal dulu. Tapi tadi kalau gue menang dapat apa? Oh iya ya. Lu gue fotoin pedal. Oke. Deal. BTW ngomongin soal kompetitif. Ya. Tadi sih dari pas Dari kita gelagatnya. briefing sih udah kompetitif banget Kompetitif sih. banget.
Kayaknya kalau Parah. kalian menang 3 stroke nggak mungkin. Wah. Itu harus di. Tadi kan gue bilang di apa namanya, kalau di lapangan gue belum tentu bisa ngalahin. Terus kata dia dengan mudahnya nggak bakal bisa di. Gila. Emang champion YouGolf Masters nih Aduh. agak Emang golfer tuh harus agak belagu dikit. Kalau nggak belagu dikit tuh nggak ada confidence untuk pukul. ini. Oh Kalau gitu. misalnya lu terlalu humble baik-baik gitu pasti kalah. Tapi Theo ini salah satu konten kreator ya. Salah satu konten kreator yang Terbaik. Oh bukan. gue cukup Belajar doang. belajar terus. Oh. Gue sering banget ketemu di driving range di BSD lagi latihan sendirian. Jadi lumayan dibanding ya beberapa konten kreator lain. Siapa? Ya tidak bisa Jangan disebut. gitu lah, Teh. Ini tidak- acara yang baru, tidak- Teh. yang Oh, tidak iya, bisa iya. disebutkan namanya. Iya, Ini acara baru, masa gue abis ini dihujat Siap, sama siap, Ijen siap. sih. Silakan pukul dulu Bapak Teh. Tapi jujur gue bang sering banget latihan sendiri. Gue tuh ya bisa dibilang ambi dari sisi gue emang suka latihan untuk improve gitu. Kayaknya gue hampir nggak pernah driving sama teman malah. Bukan karena gak ada teman tapi ya. Itu karena lu emang suka sama golfnya apa karena lu harus dalam tanda kutip mempertanggungjawabkan konten lu? Wah bagus tuh pertanyaannya. Untuk gue sebenarnya karena sekarang kan gue contoh nih. Sekarang kan main padel. Padel yang bener tuh padel. Iya, yang bener Jadi gue padel, main guys. padel. Main padel tuh fun lah gitu. Nah tapi untuk improve tuh susah. Karena improve tuh mesti coaching, mesti main sering banget gitu-gitu. Nah menurut gue golf tuh improve-nya bisa banget gitu dengan cepat. Kalau lu emang rajin, lu emang tahu apa yang harus dibenerin, lu emang terus-terusan coba-coba hal baru gitu. Jadi kalau misalnya main golf tuh about menurut gua membangun diri lu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak latihan ya malu mainnya jelek. Tapi kalau lu latihan, gua selalu merasa hard work selalu pays off lah kalau di golf. Bagus ya gua ngomongnya. Iya. Gue gak pernah nih ngobrol sama Theo Ini lebih iya. tepatnya motivator golf. Iya. Gila. Emang- FYI aja ya. Dulu sebelum gua jadi content creator golf, gue pernah jadi content creator motivator millennials Demi gitu. apa sih? Cuman nggak laku. Oh gitu. Makanya gak dilanjut ya. Iya betul. Tapi padel laku. Puji Tuhan laku. Oh. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang bisa semua golfer relate ya. Sebelum kita ngambil shot nih, misalnya lo memukul, kan ada swing thought. Ya. Apa swing thought-nya Theo? Swing thought gue tuh selalu berubah. Jadi kalau misalnya gue let's say main lagi agak jelek gitu-gitu, swing thought gue selalu cuman impact bagus. Di otak gue impact bagus tuh adalah lu hit down. Kalau iron gitu ya, adalah hit down, pukul bersih kena bola gitu. Jadi otomatis swingnya kayaknya nggak full swing banget lah gitu. Kalau di golf tuh mungkin istilahnya kayak knockdown shot. Nah itu one of the things. Tapi let's say gue lagi main bagus banget nih. Kayak contohnya, gue sih nggak suka ungkit ya. Tapi pas gue juara kemarin. Gue tahu dia bakal ngomong gitu. Padahal gak ada yang ungkit. Oh tadi udah ungkit. Udah. Pas gue juara kemarin, gue legit bener-bener mukul tuh cuman mau tahu kayak ini gue mau taruh di mana gitu. Bener-bener ada di zone kayak ini gue bisa pukul sesuai yang gue mau gitu. Tinggal execute doang. Dan bener-bener the only focus gue adalah gue mau ini kiri berapa banyak, mau ini kurang berapa banyak, mau langsung pin, walaupun nggak selalu bener ya. Tapi bener-bener once you're in the zone kayak satu hari lu main lagi bagus terus, mau pukulan lagi lancar, nggak ada yang aneh-aneh, itu the best feeling sih. Setuju. Emang udah pernah rasain kayak gitu apa? Kalau menangnya belum, Pak. Tapi kalau menangin dari Bapak Ardi sering. Oh ya. Oh gitu. Oh gitu. Enggak. Masalahnya itu satu-satunya prestasi yang bisa dibanggakan sama dia. Itu doang. Naik panggung dengan skor segitu. Ya sekali seumur hidup ya Teh ya. Gak sekali enak aja lu. BGO tapi baru sekali sih. Iya. BGO baru sekali. BNO pernah lah beberapa kali. Ini. Oh Kita coba kasih fokus. Theo biar fokus dulu. siap. Kita mainnya gak Cywar Teh. Ya gue sukanya gitu Bang. Karena gue pengen main padel bareng lu aja gitu. Saya warna di padel. Aduh gimana tadi ya? Oh Hari pertama ya Mas ya main game ya? Ya kan hari pertama main game ya. Kalau hari pertama main golfnya Theo tuh gimana sih?
Oh, Iya, lu dari lu pandemik golfer atau udah Sebelum. dari dulu? Bisa dibilang Lu boleh mukul dulu baru iya, jawab iya. sih Ten. lu mau sengaja bikin gue ini ya. Iya, distraksi aja. Pace of play. Pace of play. Udah diliatinnya ntar aja. Oh iya iya. Jawab dulu. Tadi lu masuk bunker ya? Iya. Aduh, kasihan banget. Iya. Makasih ya Teh. Gak relate. Apa tadi pertanyaannya? Oh, mulai golf ya? Mulai Iya, golf. Kepincut Mulai- lah. Mulai golf sebenarnya pas kecil. Jadi bokap gua dulu ngajak gua golf, ngajak driving, mungkin itu in a way cara dia untuk family time Berarti gitu. bokap sama lu anak. golf juga. Bokap gua golf. Dia golf fanatik lah, tapi nggak jago. Nah kebetulan kayak om gua itu dulu junior player yang sampai Oh. ikut turnamen kemana-mana. Jadi keluarga besar bokap gue tuh emang golf banget. Nah cuman yang dari kecil main golf, technically cuman gue sama sepupu gue. Nah tapi kita berdua gak suka. Kita main golf tuh cuman bener-bener untuk temenin bokap doang gitu. Pas udah COVID sebenarnya technically sebelumnya gak pernah nyentuh stick lagi. COVID baru main lagi. Nah COVID main dengan melihat semua orang di Instagram, swingnya jelek banget. Mereka kan posting-posting, iya lagi golf di driving range gitu. Terus gue kayak, ih ini orang-orang swingnya jelek-jelek banget gitu. Kayak jauh lebih bagus swing gue gitu. Enggak masuk. Oh ini gak masuk. Jadi pas gue liat semua orang gak bagus, gue mau buktiin bahwa gue lebih bagus dari mereka. Ternyata enggak. Ternyata golf susah. Makanya belajar terus di. Iya. Nah habis itu baru obsesi kayak semua orang lah. Ya. Nonton Rick Shields, Yes. nonton tutor-tutor golf lah banyak. Jadi di situ baru kayak masuk rabbit hole-nya golf lah. Ya, down the rabbit hole lah ya bener. Iya. Dan habis itu udah gak pernah lepas. Benar-benar semua konten golf gue konsum. Even sampai sekarang gue kayak let's say contoh Brian Bros, Iya. Good, Bryson sekarang. Itu benar-benar gue gak pernah miss. Bagus banget. Lu nonton mutual gak Teh? Enggak apa-apa ngomongin. Pressure banget ya. Sayangnya belum nih. Parah. Pak Bu, Bos. tolong Bu. Pak Bos tolong ini budgetnya di. Lu ngerasa pas awal dulu nyobain karena keluarga lagi apa karena temen Teh? Karena aduh jelek banget kayak putting gue beneran. Dulu main gara-gara bener-bener liat orang di Instagram, gue merasa gue better, jadi gue langsung terjun driving lagi. Ya. Drivingnya ya deket rumah lah. Dulu gue tinggal deket si Cilanda Kakao, jadi dulu semua orang suka lihat orang aneh pakai tripod di driving range itu gue. Oh. Nah terus di situ baru tergila-gila itu konten tadi, tapi sambil gue video swing gue, karena gue sampai bandingin swing gue sama swingnya pro gitulah. Oke. Jadi kayak oh ini position tangannya dia gini, oh gue gini gitu. Lu ngonten berarti dari lu masih mainnya berapa Teh? Dari gue Lu udah merasa jago dulu baru ngonten apa Apa bareng? sejalan? ini ini mungkin narsisistik banget gitu ya. Lu Tapi dari gua tadi selalu- narsistik sih. Oh iya emang. benar. Gue selalu merasa gue jago until gue kompetisi, tapi itu different story Iya, lah. iya, iya. Tapi gue selalu merasa gue better than average players lah gitu. Nah jadi pas gue posting tuh kan gue main mungkin 90 gitu. Kadang-kadang break 90. Itu gue udah posting video. Tapi karena menurut gue videonya ya lagi-lagi menurut gue karena videonya bagus. Jadi sebenarnya awalnya banget gue gak mau jadi content creator. Jadi kan gue sering driving itu gue ambil video. Iya. Tapi pas video gue selalu kayak lihat swingnya gitu-gitu doang. Tapi kalau di driving range kan semua orang jago ya. Nah akhirnya gue ke lapangan. Dulu selalu di Pangjat mainnya karena murah. Nah, di Sama kita juga begitu kok. Nah di Pangjat gue video juga, gue main di driver. Kan biasanya taruh tripod situ masih aman lah. Habis itu ternyata di driver gue aman. Tapi di iron, di putting gue gak pernah video. Akhirnya next time main video, lihat semua pukulan gue segala macem, gue impactnya gimana, salahnya di mana gitu-gitu. Akhirnya video kenumpuk. Pas video udah numpuk, apa jadiin video konten aja gitu, tinggal tambahin voice over. Jadi awalnya sampai gitu, nggak terlalu berniat jadi konten kreator. Bahkan dulu gue agak lebih pemalu lah untuk kasih opini gitu. Tapi
Kenapa namanya belajar golf, Teh? Nah, itu bagus sih jawabannya. Putting dulu sih boleh. Oh iya, putting dulu. Lurus aja, Teh. Oh iya, siap. Arah penonton itu. Ih gila, jago Ih. banget kayak aslinya. Duh, gue bugi lagi nih. Lowest score di golf berapa? Lowest score di golf 70 di Gading Raya dari T-Box Biru. Dan ada saksinya banyak. Sebelum dipertanyakan. Sebelum dipertanyakan. Gue percaya sih. Gue percaya Teh, lu main bagus. Please lah, tolong cukup. Nggak, tadi kenapa belajar golf? Oh, karena dulu mau ambil main golf udah ada. Terus gue merasa, jadi gue tuh semua ada kayak, jadi gue technically emang orangnya suka belajar lah gitu. Nah jadi dulu gue belajar, gue pernah bisnis, pernah dulu bikin konten yang lain, segala macem. Gue tahu pada saat itu gue harus brandnya dari nama doang, karena dari Instagram kan handle yang paling penting menurut gue. Tadinya misalnya Theo Golf gitu, nggak laku pasti, gue yakin 100%. Betul. Nah kalau misalnya Jago Golf, nggak ada yang bakal follow. Nah gue mesti cari kayak nama yang humble enough, tapi kasih lihat gue ambi, tapi langsung kasih tahu bahwa ini orang bahasa Indonesia. Karena pada saat itu kalau saingannya sama, pada saat itu ya cuman good gitu, gak ada yang bakal nonton gue. Nah jadi kalau dari semua kata-kata yang gue bisa ambil, gue ambilnya belajar. Dan kayaknya kalau namanya bukan belajar golf, gue yakin 100% followersnya gak bakal sebanyak sekarang. Iya sih, benar. Tapi dipikirin itunya, bener-bener lo mikir, maksudnya apakah itu mengkonsepkan itu emang dari awal lo udah? Gue nggak mengkonsepkan bakal segede ini. Gue nggak ada yang bakal kira lah gitu. Jadi konten kreator gitu ya. Tapi kalau namanya gue emang pikirin banget lah. Gimana cara fit? Oke. Gitu. Lu butuh coaching main game nggak, Teh? Kalau dari lu kayak nggak perlu deh. Oke. Terima kasih. Nah, sesuai gitu caranya. Gitu. Oke. Tapi kelewatan. Tapi dengan nama belajar golf itu, ada yang nge-DM lu minta belajar golf? Ada yang nge-DM lu untuk coaching, diajarin golf sama lu gak sih? Banyak banget. Especially di awal. Di awal tuh benar-benar semua kira gue coach. Walaupun di awal swing gue jelek. Ya even sampai sekarang swing gue oke lah gitu. Tapi gak sampai kayak swing coach level gitu. Jadi dari dulu banyak banget. Gue sampai bahkan sempet consider loh kayak apa. Gue ambil kayak semacam coaching license. Biar bisa ngajar-ngajar. Toh namanya udah belajar golf. Tapi kayaknya untuk swing sendiri aja gue udah mumet. Ngajarin swing orang gak bisa sih. Soal ngajarin. Dengan lu sebagai content creator di lingkungan kantor lu, orang-orang tahu dong lu content creator golf. Orang-orang kantor ya? Apa lo kayak Batman gitu? I'm Batman. Nggak semua. Karena even kayak di belajar golf pun nggak ada nama gue. Orang tahu nama gue tuh karena kebetulan tahu Theo aja gitu. Oh, berarti lu tidak menginfluence orang-orang kantor untuk main golf? Beberapa emang tahu karena ada yang golf kebetulan. Dan beberapa juga kayak contoh kayak pas lagi acara kantor ada foto bareng upload di Instagram, terus kayak dibilang itu belajar golf ya gitu. Nah tapi kayak actually gue bilang ke orang bahwa gue belajar golf tuh sebenarnya jarang. Nyambung yang tadi Ardi nanya soal yang followers ya, minta coaching. Pertanyaan paling common tuh yang mereka tanyain apa sih? Oh paling common udah pasti. Oh ada dua. Ilangin slice gimana? Dan obviously gue gak bisa jawab karena sampai sekarang gue masih suka slice. Masih slice. Kemarin terakhir syuting sama gue. Aduh. Dan yang kedua tuh selalu tentang equipment. Stick ini cocok gak ya? Gue cocok pakai stick apa ya? Yang ini forgivingnya kerasa gak ya? Ada review juga ya? Ada konten untuk review juga ya? Iya, cuman emang kayaknya golf tuh very equipment minded lah orang-orang. Dibanding kayak even kayak padel tuh kayak lu udah pilih satu raket udah habis itu lu gak nyari-nyari lagi gitu. Kalau misalnya di golf gitu? tuh, Emang lu gitu? Gue gitu. Once gue udah kalah baru mikir. Salahin raketnya. Salahin raket. Tapi pas di golf tuh benar-benar equipment emang it means a lot sih menurut gue. Jadi kayak untuk kayak orang fitting segala macam itu menurut gue it actually matter sih. Walaupun banyak hate karena
banyak yang bilang fitting ngapain kalau belum jago segala macem gitu-gitu, tapi ada pro and cons-nya lah. Iya, menurut gue ya kalau orang yang fitting aja sih. Ya itu pertanyaan kayak duluan telur atau ayam gak sih? Iya. Nggak ada jawabannya gitu loh. Iya. Nah, lu ya jelek banget. Kayak lu beneran teh, lu puttingnya nggak ada bedanya teh anjir. Putting the one thing yang gue merasa ini seharusnya gue bisa tapi aneh nggak bisa terus. Karena putting itu sebenarnya simple. Lu cuma pukul bola lurus dengan power yang pas. Baca break segala macam itu different story lah. Tapi fakta bahwa gue sampai sekarang nggak bisa pukul putt lurus terus, ini olahraga emang gila sih. Udah pakai putter mahal juga. Udah pakai putter lap, udah pakai arm lock. Gue udah semua bro. Gue ada arm lock, gue ada konvensional, gue ada wrist lock. Lu pasti nggak tahu ada wrist lock. Tahu. Jadi gripnya bisa diganti pakai yang nonjol di wrist gitu. Okay. Gue pernah apalagi ya banyak banget nih. Broomstick. Nah broomstick satu-satunya yang belum. Tapi dari gue coba. Emang di toko lu nggak ada? Ada. Cuman dari gue coba kok nggak seenak yang gue pengen sebenarnya. Pas arm lock sebenarnya gue merasa langsung ini kok bagus sih buat gue gitu. Tapi kalau broomstick sulit. Kita ngomong soal mungkin sedikit stigma ya. Stigma yang mungkin ada di udaranya golf gitu. Oke. Mungkin nggak cuman dulu ya, mungkin hingga sekarang masih banyak orang yang berpikir bahwa golf itu olahraga elit gitu kan. Pendapat lo sebagai yang mungkin udah terjun lumayan dalam ya di golf, pandangannya Theo tuh gimana sih? Kayak tadi putter mahal sebenarnya sengaruh itu atau enggak gitu. Maksudnya golf kan mahal dalam tanda kutip. Iya. Ntar gue masukin putt gue dulu. Iya boleh. Biar aduh. Persis guys. Nanti kalau kalian nonton di YouTube-nya Main Golf View di PSP, persis puttingnya kayak gitu dia. Persis. Lupa kan pertanyaannya apa? Stigma elite. Yes. Itu pertanyaan yang sulit sebenarnya ya. Karena faktanya emang main golf tuh mahal. Golf tuh ya orang bilang golf tuh bisa murah. I think the cheapest lu bisa main golf ya sekali keluar itu 500.000. Lu tip plus bayar lapangan itu 500.000. Dan 500.000 untuk satu olahraga setengah hari nggak murah. Jadi kalau dicap elite karena itu gue bisa menerima sih sebenarnya. Nah, tapi kalau lu nggak elit tapi lu jadi nggak boleh main golf, itu gue nggak setuju. Gue merasa everyone boleh coba golf. Karena golf tuh ini beda sih dari olahraga lain gitu. Jadi gue udah dari kecil tuh main basket, main bola, main badminton, pada umumnya lah ya. Sedikit tenis, sedikit pingpong, sekarang padel, gym, crossfit. Basically semua olahraga gue udah coba lah. Banget. Hyrox, abis ini Hyrox? Enggak. Udah gak sanggup. Udah punya anak. Abis crossfit gue udah gak bisa. Nah tapi golf tuh emang bener-bener lain dari yang lain sih. Karena bener-bener lu yang kontrol diri lu sendiri gitu. Udah bukan lawan orang. Lu cuma bener-bener lawan lapangan. How you handle the pressure. How you change atau even tweak your swing gitu. Sesuaiin barang yang lu udah punya dengan swing lu. Itu benar-benar ada kayak artnya gitu menurut gua. Nah tapi dengan lu sebagai content creator sekarang, golf menjadi sebuah pekerjaan kan? Menurut lu, karena kalau buat gua, kadang golf tuh udah jadi nggak bisa jadi pelarian lagi buat refreshing gitu loh Teh. Karena di lapangan golf pasti ketemu orang-orang di industri ini juga. Gitu loh. Kalau menurut lu gimana Teh? Gue dari awal mulai belajar golf, gue bilang ke diri gue sendiri, once ini rasanya udah kayak kerja, gue mau stop. Nah jadi the whole idea adalah ini adalah kayak belajar golf tuh atau even sekarang belajar padel tuh kayak in a way alter ego gue gitu. Kayak cara gue bisa express myself without damaging yang business side atau professional side gitu-gitu. Jadi kalau misalnya gue selalu menemukan funnya gitu. Mainnya mungkin lagi nggak bagus, tapi
gue tuh ada kayak kayak kepuasan kalau gue bisa main golf dan gue bisa video gue lagi main golf. Especially kalau gue main golf lagi bagus, videonya bagus. Juga. Aduh, itu bener-bener kayak udah, mau pakai kata ini cuman tapi intinya udah bener-bener epic banget lah untuk berarti lu sekarang main golf tuh bukan cuma nyari mukul-mukulnya doang, tapi lu kontennya itu juga sebagian dari golf round lu juga gitu ya? Iya. Sebenarnya ya, ini mungkin a bit contradicting dari content creator yang lain gitu. Gue kalau flightnya lucu-lucuan doang, fun-fun doang, gue malah gak suka sebenarnya. Oke lah, beberapa kali mungkin nih masih gitu. Kalau misalnya sama temen deket. Tapi gue, in general gue sukanya main gitu, golf tuh relatif serius. Gitu. Gue juga di situ tapi bunker aja. Gue bahkan sampai sekarang gitu, gue tuh nggak even peduli kayak flight gue tuh siapa. Kayak gue cuma peduli gue main golf di mana dan keburu meeting setelahnya atau enggak gitu. itu yang lebih penting. Nah tapi gue sekarang tuh teman golf gue yang actually gue chat untuk main golf itu cuman orang-orang yang kalau gue kabarin 1 hari sebelum mereka bisa main golf. Itu doang. Let's say mesti plan 2 minggu ke depan gue gak bakal main sama dia. Bener-bener gak bisa gue. Gue bener-bener kayak yang tahu jadwal gue cuman kantor gue sama, ya kadang kantor juga gak tahu ya. Tapi yang tahu jadwal cuman gue lah basically. Dan itu pun suka mendadak. Tapi lo merasa ini gak Teh? Di golf nih, setelah lo nyebur di golf ya. Seberapa ngaruh ke networking lo Teh? Banyak banget opportunity terbuka pas gue main golf. Tapi Tapi masuk bunker. Mana sih Scotty? Salah dia CV. Dari bunker gimana lagi caranya? Ya gitu aja, udah pukul aja. Gue juga gak tahu ini. Ini baru hari kedua gue main Teh. Ya udahlah, gas. Salah. Practice swing lagi. Gak boleh kena klubnya. Gimana sih? Loh, lepasnya jangan cepet. Oh iya. Loh, tahan dulu, tahan di atas. Kayak nge-swing. Aduh, ini emang ketahuan nih main golf beneran doang, gak main game. Gimana sih? Gimana mau menang ini? Loh, Teh, pelan-pelan deh. Kedepannya gini aja. Kedepannya jangan di kayak pating jangan dijak. Sabar ya guys. Ini kepanjangan swingnya jadi dia nggak bisa. Kalau langsung nggak set gitu. Capek ah. Gak usah dimasukin ya, tadi 7 menit kita untuk banyak kerjaan. Opportunities kebuka. Ya, jadi contrary to belief semua orang bahwa all business deals itu terjadi di lapangan golf segala macem. Gue kalau udah di golf, di lapangan golf atau di driving range, gue tuh ngomong cuma golf. Gue gak pernah ngomongin yang lain sebenarnya. Gue gak pernah kayak, oke, gue udah ada calon investor atau calon apa, ayo kita golf biar gue seal the deal atau apapun gitu. Gue gak. Walaupun beberapa kali gue pernah sekitar orang-orang kayak gitu dan gue gak main sama sekali. Tapi guanya sendiri bisa dibilang sangat tidak oportunis lah gitu. Gue segitu suka dan fokus untuk main golfnya sampai gue gak peduli yang lain gitu. Kayak tadi gue bilang, gue kalau misalnya flightnya siapapun gue gak peduli. Yang penting gue main di mana dan jam berapa. Tapi sebenarnya opportunity dari golf, ya mungkin gak technically dari golf ya, dari content creating di golf itu luar biasa. Sebenarnya gue gak tahu di mana lagi yang relatif followersnya mungkin dikit kayak gue, tapi udah merasa disupport sebanyak itu. Gak banyak sih industri lain gue rasa. Iya betul. Lu berarti sama toko lu itu, kita sebut toko lu ya Teh ya? Oh iya boleh. Soalnya nggak ini nih Teh. Ntar bilangin atau Teh. Lip out lagi lu. Boleh. Itu back boleh diganti.
Boleh Soalnya kan kalau gua nggak dari sama toko toko Theo. kan. Oh iya. Iya. Sama toko kenapa? Udah berapa lama? Udah 2 tahun ya. Berarti 2 jalan ketiga. berarti itu dari followers lu berapa, inget nggak, Teh? Good question. Kalau nggak inget nggak apa-apa, Teh. Range-nya aja, Range mungkin 20 to 25 lah. 20 sampai 25 ribu gitu followersnya. Pas mulai ya. Karena gue sempet bahas sama Alit ya. Karena golf itu dunianya cukup kecil nih. Jadi followers yang angkanya sebenarnya cuma segitu tuh gede gitu loh. Karena lingkungan golfernya juga, pemain golf di Indonesia juga nggak sebanyak itu gitu. Betul. Dibanding kalau misalkan bola atau otomotif gitu kan. Kayaknya datanya yang persis technically di bawah 100 ribu pemain golf lah. Yang orang Indonesia, yang atau kalau orang asing segala macam. Tapi itu mungkin statistik 2 tahun lalu ya. Gue gak tahu sekarang ya. Kita gak riset tuh statistik gitu. Enggak. Sedalam itu? Emang beneran belajar. Nah mungkin ada yang mau gue tanyain sih. Kalau lo mau besok main gitu. Ini out of the box aja maksudnya. Lo besok main. Lo udah plan dari malamnya? Main di mana? Game plan. Maksudnya kalau misalnya lo besok udah tahu lo bakal main di sini gitu. Lo udah nyiapin game plan dari tadi semalam ya gitu? Game plan untuk mainnya mungkin untuk enggak. Untuk mainnya? Oh, untuk mainnya enggak. Kecuali let's say turnamen gitu-gitu beda story ya. Tapi let's say randomly pengen main golf besok nih gitu. Yang gue akan pikirin kontennya mau apa. Let's say mau 9 hole berderet. Atau cuman di par 5 yang bagus-bagus. Atau ya mana yang gue pengen tonjolin lah gitu. Atau bahkan let's say ada satu hal yang pengen gue bikin. Kayak contoh, gue baru main dari Senayan kemarin. Gue bikin video walaupun viewsnya rendah. Tapi menurut gue bagus banget. Ya, karena video gue sendiri. Jadi gue mainin semua par 3 di Senayan. Karena di Senayan kan banyak banget par 3-nya. Gue mainin semua dan mana yang bisa paling dekat sama hole. Menurut gue secara konsep bagus. Eksekusinya kan udah mesti dipikirin dari awal. Oke, setiap par 3 harus video. Make sure sampai bolanya di video seberapa dekat sama lubang. Karena konsepnya itu. Nah kayak gitu-gitu yang gue siapin. Tapi kalau actually mainnya bakal gimana sih enggak. Karena main golf ya main golf gitu. Tapi menurut lu pekerja kantoran harus main golf nggak, Teh? Pekerja kantoran harus main golf atau bukan pekerja kantoran lah. Orang-orang yang 9 to 5 kali ya. Maksudnya untuk membangun relasi dan lain-lain. Karena gue ngalamin sendiri ya, Teh ya. Gue banyak ketemu orang-orang hebat tuh di golf gitu loh. Di luar gue pekerjaan gue juga di golf ya. Tapi banyak lah ketemu orang-orang hebat di golf gitu. Ketemu Pak Ahok gitu, ngobrol langsung sama Pak Ahok dan lain-lain. Nah, menurut lu ditempelin ini? Oke, terima kasih. menurut lu orang-orang tuh harus main golf nggak sih? Untuk kebutuhan bisnis atau pekerjaan? Harus sih enggak. Tapi it wouldn't hurt kalau lu bisa main golf. Jadi menurut gua contoh kayak nggak the only lah, tapi one of the bigger bondings gua dengan contoh CEO gua adalah kita berdua main golf. Main golfnya mungkin baru sekali lah barengnya. Nggak masuk. Geli dikit kan? Agak-agak. Kita cuma sekali lah main golfnya bareng. Nah tapi kayak let's say setiap kali ketemu kita selalu ada topik nih. Kayak Theo kemarin aku coba hybrid yang ini loh ternyata bagus gitu. Nah jadi kayak it's very good untuk kayak start atau maintain relationship lah gitu dengan orang. Karena orang yang main golf pasti suka ngomongin golf. Nggak mungkin nggak. Contoh kayak gue main padel, ada juga orang gue ketemu padel tapi nggak pernah ngomongin padel lah gitu. Karena nggak tahu juga mau ngomongin apa kan. Padel kayak paling lu ikut turnamen mana atau lu pakai raket apa terus udah gitu. Tapi kalau di golf kan let's say lu ngomongin equipment, ngomongin lapangan, ngomongin yang lain-lain yang nggak boleh kita sebut di sini. Oh gitu. Itu banyak banget gitu. Gue nggak tahu tuh si Theo yang itu tuh. Oh iya emang nggak ada. Oh gitu. Ntar gue pating dulu, Teh. Oke siap. Jangan masuk ya. Beda berapa sih kita, Teh, sekarang? Mampus lu. Sering gak sih? Aduh sayang sekali. Tadi pagi gue gak gini loh.
Oh iya, kalau gitu lu main tadi pagi aja. Enggak, gue main beneran tadi pagi. Oh keren. Beneran main? Main. Beneran main. Wah gila. Gue sih hari ini luar biasa panjangnya. Jadi gue hari ini kantor. Gue tahu gue udah ada 3 meeting plus lunch meeting. Jadi 4 meeting. Tapi karena di Jakarta dan gue lagi capek naik kereta, which kadang gue naik kereta kalau ke kantor, gue bawa mobil. Tapi gue nggak mau bawa mobil kalau lagi jam macet. Ya. Jadi gue berangkat jam 5.30 ke driving range Pondok Indah. Jadi berangkat jam 6-an di kantor ternyata. Oh gitu. Bukan. Ke driving range Pondok Indah. Dari Pondok Indah sampai jam 8 gitu driving. Kantor baru meeting. Pulang jam 4-an. Ketahuan pulang cepet ya. Ya tapi jam 4-an udah pulang. Nyampe tempat padel jam 6 kurang. Bantu-bantu hosting dikit sama hosting lain. Terus baru kesini. Jadi gue panjang banget hari ini. Gila. Lo dengan anak baru lahir gimana teh? Aduh ini istri gue gak suka denger ya. Tolong Bu Produser. Ya ampun. Persis. Mungkin emang Theo ini jago mukul. Tapi mungkin harus diganti namanya jadi belajar pating. Iya teh, ganti belajar pating aja teh. Lu sekolah lu mending ngambil license pating teh. Sambil lu belajar, sambil ngajarin orang gitu. Aduh. Teh, tapi Ya ampun, serius gak sih? sumpah teh, tapi pating lu jelek banget teh. Lu baca Ya breaknya sorry, deh kayaknya. ini pertama kali nih gue main nih. Gue Mungkin gak harus- tahu nih lo harus garis-garis. gini. Gue harus giniin dulu ya, pakai aim point dulu. Mencerminkan di lapangan banget gitu loh. Oh ini gue ya. Hati ya. Gue gak relate soalnya udah masuk dari tadi. Gitu aja teh. Wah ini Lu kalau- berarti emang tangan lu ada yang salah sama pating gitu Iya nih, loh. anjir. Godek-godek gitu. Itu karena apa? Karena apa? Del. Teh, tapi sekarang olahraga yang aktif sama lu apa teh? Yang sekarang lagi aktif selain padel dan golf. Ya cuman 2 itu sih. Golf sama padel doang. Jadi Menurut kalau ya tadinya sih gue sempat golf sambil gym, pernah golf sambil crossfit. Itu satu. Ya maksudnya nggak ada dia lagi golf terus gini-gini bro, aduh susah tuh emang ya, emang aneh nih. Ya tapi sekarang kombinasi yang pas padel dan golf. Padel untuk kardionya, golf untuk mentalnya. Kenapa nih? Enggak, Siapa sih yang menang? Ini gue mau lihat scorecard makanya. Aduh. Coba lihat yang paling kanan. Hah? Oh even. Ya ampun, udah plus 3 loh. Gue diem-diem aja even kok. Lihat seharusnya player berdua lainnya ini. gimana? Hideki Ya. masih plus 1 bro. Ke kanan. Jordan Speed even. Wah berarti kita bisa main padel gratis bro. Lu mahal lagi. Oh di tempat lu mahal teh? Hah? Di tempat lu mahal? Ya kalau bayar 2 orang mahal sih. Oh iya sih bener. Teh, kalau disuruh, kalau lu mau kasih tips ke pemula, Ya. 3 tips aja untuk cobain golf. Karena menurut gue yang susah tuh buat orang cobain golfnya. Oke. Karena kalau udah nyobain golf pasti ketagihan gak sih? Ya. Ini untuk orang yang benar-benar belum pernah coba berarti ya. Tips pertama, cari temen lu yang main golf dan bilang lu mau temenin dia driving. Gue yakin 100% pasti temen lu yang main golf itu pasti mau. Dan otomatis lu bisa pinjem stick. Lu bisa Gak usah Ya, sewa. gratis lah gitu. Yeah. Bayar bola juga setengah-setengahan gitu. Karena golf tuh intimidating banget di awal. Tapi kalau let's say udah ada teman, nggak berarti harus jago temennya. Tapi kalau udah ada teman, udah bisa main ya relatif lebih murah dan masih ada seru-serunya, as in kayak ngobrol segala macem, itu jauh lebih oke awal main golf. Karena kalau lu bener-bener sendiri datang ke driving range, nggak bawa apa-apa, terus lu coba di situ sendiri, sewa stick lagi, lu bisa habis mungkin 300.000 untuk pertama kali main golf dan lu nggak bisa mukul. Yeah. Itu the worst way lu bisa masuk ke dalam golf. Dan gue yakin most people yang quit main golf karena kayak gitu. Jadi tips pertama menurut gue, cari teman yang main golf dan lu bareng dia. Kalau driving gue yakin asal lu ikutin jadwal dia pasti dia mau. Nah kedua, ini mungkin lebih teknikalnya aja ya. Gue paling gak suka orang kalau baru mulai main golf terus mereka taruh bola di tee gitu. Kayak
Jadi mereka taruh bolanya di tee terus mereka mukulnya di tee gitu loh. Iron juga. Pakai iron juga. Kayak menurut gue lu nggak akan membantu apa-apa gitu. Oke lah mungkin senang dikit bola bisa terbang gitu, tapi technically itu terbang karena hoki kenanya. Karena kayak lu malah impactnya salah gitu sebenarnya. Dan bahaya juga buat bay sebelahnya ya. Iya betul. Nah kalau tips ketiga apa ya? Kalau mau lebih technical atau mau lebih secara belajar golf, secara mental aja. Secara mental, waduh susah sih. Kalau bisa, mungkin best tips yang bisa gue kasih adalah lu bikin bolanya terbang dulu. Lu gak usah peduli bikin lurus, lu gak perlu peduli even impactnya gak harus solid-solid banget gitu. Lu asal fokus bikin bola terbang dulu, pakai swing seadanya aja. Nanti pas lu udah suka sama olahraganya, baru lu bener-benerin. Mungkin itu. Itu bagus banget sih. Bagus banget tuh tipsnya. Itu gue baru kepikiran loh. Bagus banget. Keren. Tapi lu coaching gak, Teh? Jujur ya. Ini jujur sejujur-jujurnya. Endorse. Kalau berbayar, yang misalnya gue bayar untuk coaching, itu cuma sekali. Sama? Tapi itu pun gak selancar yang gue mau lah gitu. Jadi gue gak usah sebut lah namanya siapa. Oh gitu. Tapi coaching menurut gue for some people itu bisa work banget. Tapi for me, gue perlu coachnya lebih kayak once gue udah mumet gak tahu mesti ngapain, baru gue ke coach gitu. Kayak gue kayak ada some people ya, contohnya kayak gue suka kayak susah payahnya golf tuh pengen dialami biar nanti tahu yang bener gimana gitu. Kayak sekarang gue lagi mumet banget nih. Ini swing gue lagi jelek banget. Ini gue bisa grip bisa putar sendiri, gue bisa mukul shank. Kita baru minggu lalu ya shooting ya. Baru minggu lalu dan ini lagi jelek banget. Itu lagi jelek banget. Jelek banget. Ya mungkin selama video sama gue itu ini terjelek. Iya, makanya. Dan jadi nggak percaya gitu dia menang dengan skor dengan skor 73 ya. 7 technically plus 2 tapi sisa 1 hole. Nggak finish ya? Ya sebenarnya itu juga agak hoki sih. Jadi sebenarnya gue seri. Ini dia. Jadi secara skor kita seri bertiga. Oke. Nah, gua technically finish hole gua duluan dibanding yang lain. Ini mereka beda. Yang satu flight sama gua, satu lagi dua-duanya beda flight sama gua. Nah, mereka berdua ini nggak selesainya 2 hole. Jadi nggak selesai 2 hole, mereka dihitung bogey 2, gue dihitung bogey cuma 1. Jadi technically seri tapi gue menang. Jadi karena lo udah sisa 1 doang, yang lain sisa 2. Tapi gue menang. Ini Theo banget nih ya. Yang penting kan tropinya. Yang penting kan tropinya. Betul. Yang penting YouGolf Master Series yang pertama dimenangkan oleh Theodore Siregar Belajar Golf. Yang penting itu. Ya, nanti siapa yang juara finalnya ya beda cerita lah. Tapi ini, lu pernah lihat chip in virtual gak, Teh? Kayaknya gak bakal lihat deh hari ini. Iya. Aduh, practice swing. Aduh sama kayak gua nih. Ini 7 menit lagi. Gini doang dia tinggal maju di pelan-pelan di. Swing. Nih Teh, buat lu Teh. Aduh, sayang sekali ya. Teh, mungkin setiap orang beda-beda tapi waktu lo dari awal mulai driving itu berapa lama baru turun lapangan? Kalau gua kan udah punya background golf. Emang udah pernah turun lapangan juga gitu-gitu ya. Jadi mungkin gue gak the best person untuk jawab pertanyaan ini. Tapi kalau dari gue COVID driving lagi sampai main mungkin 2 bulan gitu. Nah tapi menurut gue yang paling penting emang lu harus punya keberanian untuk turun lapangan. Tapi ini gue kasih tahu ya, gak bakal ada orang di dunia ini yang pertama kali turun lapangan tuh langsung bagus. Itu udah pasti, itu mutlak. Itu pasti lu jelek. Lu akan merasa kayak ini olahraga apa sih, gue gak pernah mukul sebelumnya, ini bola kagak kena, grounded, topping, bola maju aja udah bersyukur gitu.
Especially kayak ya banyak kan orang sebenarnya taunya bahwa lapangan murah adalah lapangan yang friendly. Jadi orang sering main di Pangjat. Waduh, lu main di Pangjat, rumput tebel, kagak pernah main turun lapangan sebelumnya. Nah, itu sebenarnya struggle yang lu harus lewatin. Jadi eventually lu akan tahu lu latihannya harus gimana. Kalau lu nggak melewati itu, lu nggak bisa dicap golfer lah gitu. Nggak sah lah. Karena lu kalau cuman claim lu golfer, tapi lu driving doang, lu bukan golfer gitu. Nah, tapi turun lapangan pertama kali, it sucks sih. Itu parah sih. Itu parah sih. Setuju. Parah. Gue inget banget pertama kali gue turun lapangan, pala gue tuh ditahanin sambil swing. Jadi kayak gue mukul sambil pala gue digini. Sama istri orang. Enggak dong. Oh, bukan. Kenapa bisa kesana jauh banget sih Teh? Tadi takutnya istrinya gue marah. Iya, jauh banget sih Teh, tiba-tiba ke situ. Ini nggak beres-beres lagi guys. Jadi kita sambil tanya aja. Teh, ada nggak miskonsepsi umum soal golf yang pengen banget lu lurusin Teh? Ya, miskonsepsi gue tadi baca greennya nih. Kurang lurus ya Teh. Kurang lurus. Ya, bentar ya, fokus dulu nih guys. Seru ya ternyata ngeliat orang struggling main ini. Iya. Ini kalau gue nonton Ardi main driving range kayak gini nih. Teh, kita belum pernah main bareng loh. Oh iya, belum pernah ya. Iya. Gue udah bisa bayangin aja lu struggling sih ya. Tapi gue pernah menyaksikan secara mata gue Ardi break 80. Lu pernah break 80? Pernah dong. 79 bro. Riverside. Hebat sih di Riverside. Lu Lu jauh. kan Gading Raya kan, gampang-gampang aja gitu. Tapi 70. Tetap gila. Tetap dia bisa balikinnya lagi anjir. Nggak, fun fact, gue pertama kali break 72 di Riverside ya? 71. Nah itu tadi pertanyaan lo miskonsepsi gak sih? Ini miskonsepsi besar nih. Bahwa Mafia juga miskonsepsi gitu. Dikat aja ya. Tadi lu pakai putter? Nggak, karena gue pikir di fringe bukan di rough. Kurang cermat. Tapi masih even sih. Ya. Gue baru tahu bisa even kalau bogey di sini. Aduh. Turun lo. Aduh. Ya gue ngalah aja. Demi main pedal di. Padel. Ya lu jangan ini. Jawab dulu Mas. Oh iya benar-benar. Miskonsepsi. Kalau heavy lihat orang salah. Miskonsepsi besar adalah lu harus punya swing bagus, baru skornya bagus. Fun fact, gue pas main 71 itu pertama kali di Riverside, swing gue itu back swing ya. Hopefully video bisa menangkap ya. Kayak gini bro. Jadi nempel sama badan gini. Oh iya? Sejelek itu. Gue sampai kayak pas lihat kayak, ih najis tuh swing jelek banget gitu. Nah tapi gue dulu karena lagi rajin main golf, itu slice, gue tahu slice seberapa banget gitu. Gue ambil ancang-ancangnya emang jauh ke kiri, udah kayak pemula lah gitu. Nyurinya banyak banget. Tapi untuk scoring, yang lu perlu adalah lu harus tahu lu pukulnya kemana. Dan lu pukul ke situ. Itu big misconception. Karena menurut gue banyak orang, pukulan gue harus lurus dulu baru bisa main bagus. Gue harus bisa draw, harus bisa fade. Gue pertama kali break 72 dengan slice, bukan fade ya, slice. Main di Riverside. Bisa dibilang experience gue main golf gak banyak-banyak amat. Tapi bisa gitu. Jadi kayak, walaupun untuk gue pribadi, ada keperluan emang swing gue harus bagus kelihatannya. Karena di video gitu-gitu kan. Tapi most people, swing lu mau sanjur apa, yang penting lu bisa konsisten, gue yakin 100% skor lu bakal lebih bagus. Salah satu yang bikin gue sempat main 79 itu juga gue play miss gue sih. Jadi gue tahu missnya lagi ke kiri, ya gue aimnya ada kanan dan lain-lain. Jadi benar. Dan pasti hari itu lu konsisten mukul kayak gitu terus. Missnya satu arah ke situ-situ. Cuman emang puttingnya waktu itu nggak ada obat, jadi. Nggak ada obat. Putting gue bisa tiba-tiba 7 meter masuk. Dan menurut gue Riverside salah satu green yang tricky sih. Bukan tricky. Lebih tepatnya katanya tricky.
Kan kalau putting lu kan jelek banget kan, Teh. Nah waktu itu gue putting bagus banget, Teh. Gue berusaha ngebalikin tail aja nih. Tapi yang even pas break itu juga gue putting nggak segitu bagusnya sih. Maksudnya nggak jelek. Sekarang kan? 2 putt gitu. Sekarang mah believe it or not jauh lebih bagus daripada dulu. Berarti dulu kusutnya parah ya, Teh? Gue tuh putting each round bisa 40 lah gitu. Anjir. 40. Lu banyak buang skor di green banget. Iya, banget. Tapi dulu entah kenapa ya sekarang nggak kayak gini ya. Dulu chipping gua pakai pitching. Kenapa pakai pitching? Dulu chipping gua tuh bagus banget. Gua nggak tahu ini karena berubah swing udah nggak slice banget atau gimana gua nggak tahu. Tapi gua very systematic lah orangnya. Jadi gua di HP gua ada catatan. Gua kalau chip pakai wedge 50 itu let's say untuk distance 20 meter. Pakai 54 15 meter, pakai 58 10 meter. Dan itu dengan swing yang sama persis. Jadi untuk gua tuh everything systematic. Gua bahkan punya, kalau kayak orang yang mungkin suka nonton kontennya Kevin Akbar, dia tuh dulu bikin konten bagus banget, namanya apa? Wedge system itu. Wedge system. Gue juga sampai sekarang penganut wedge system gue. Iya, dan itu pertama kali gue kebuka matanya kayak, oh ternyata satu stick bisa beda-beda distance gitu-gitu. Jadi gue sampai catet, nah gue berapa segala macam. Let's say gue even sedetail kayak gue kalau taruh jempol di tengah, ini agak fade, jempolnya agak di kanan, ini agak draw gitu. Oh gitu. Gue begitu-gitu ada, tapi itu nggak usah dicontoh lah. Kalau itu special gue doang lah. Iya. Berarti putter mahal ngaruh, Teh? Putter mahal, beli putter not ya. Gue kalau nggak pakai putter ini lebih jelek lagi sih putting. Nah, ya sama dong. Dulu set lu apa, Teh? Set pertama lu? Pertama kali. Set pertama TaylorMade RBZ. Turunan. Itu RBZ turunan. Yang set itu. Iya. Satu set. Bukan turunan apa dibeliin lupa deh. Turunan atau dibeliin bokap gue lupa. Tapi kayaknya majority generasi gue tuh RBZ itu, karena itu zaman-zaman kayak bokap mau ngajarin anak golf gitu. Nah jadi si TaylorMade RBZ, I think putternya Odyssey bekas yang bokap gue udah gak mau lah gitu. Jadi itu dulu first sticks gue, dan gue gak pernah tahu sampai sekarang itu shaftnya apa, itu loftnya berapa gitu-gitu gue gak tahu. Lu sekarang tapi masih main sama bokap gak? Pernah? Apa sama, yang lu lumayan sering main sama keluarga lu apa enggak? Sekali per 3 bulan gitu mungkin ada golf sama bokap gue. Tapi karena bokap gue sibuk jadi agak susah. Ada bedanya gak sih, Teh? Mungkin bokap lu pernah cerita atau gimana zamannya bokap lu main dan sekarang? Zaman bokap gue di lapangan main, gitu. Oh. Mungkin kan sekarang banyak pemain-pemain baru yang mungkin sebenarnya bukan sotoy ya, tapi lebih ke nggak tahu mungkin attitude di lapangan seperti apa gitu loh. Yeah. Nah, lu pernah dapat cerita dari bokap atau pernah kejadian di lu sendiri gitu? Kayaknya one thing yang semua generasi bokap gue kalau main golf, yang lu akan sadar, oh ini generasi itu ya, adalah mereka semua main cepat. Mereka main cepat banget. Setuju. Mereka tuh bisa, ya even kayak berempat pun ngejar gue yang berdua. Lu masuk lagi. Nggak tahu ya, emang dulu golf tuh gitu kayaknya. Padahal nggak dikejar apa-apa gitu. Gue juga kadang bingung, lapangan kosong, terus kalau gue main sama bokap gue kayak, ayo Teo cepetan. Terus kayak, lah kenapa sih? Nggak ada orang di belakang, kok santai aja lah. Gue sama Ardi tuh paling insecure. Bukan Ardinya sih, gue nya lebih tepatnya. Kalau kita lagi main berdua atau berempat gitu ya. Gue tuh bukan insecure karena, gue bukan kesel, bukan karena apa sih nyuruh buru-buru. Tapi gue lebih kerasa ke pressure kalau ada orang di belakang. Oke. Jadi kayak entah kenapa mostly yang di belakang kita bapak-bapak gitu loh. Gue gak ngerti mereka mainnya gimana, tapi emang secepat itu mereka main. Iya. Plus, especially untuk gue anti banget kayak gue kelihatan pelan. Karena gue adalah tuh orang yang bawa tripod. Iya, karena lu juga sambil ngonten gitu. Iya, jadi orang tuh sering banget, gue rasa
walaupun nggak banyak yang ngomong ya ke gue langsung, tapi gue rasa banyak orang keganggu sama gue. Walaupun sebenarnya pelan bukan gue gitu. Tapi kan gue nggak enak bilang ke teman gue dong. Ini pelan gara-gara lu nih. Nah, gimana cara biar respect sama players lain? Ini mungkin slightly kontroversial ya. Tapi menurut gue emang in general orang Indonesia tuh agak kurang ya di bidang itu. Kayaknya agak egois gitu orang Indonesia. Ya gue bukan Indonesia lah, Jakarta sorry. Orang Jakarta. Karena kita pun nggak, kayak contoh dari cara kita nyetir, nggak mikirin orang lain. Aduh kayak barusan tadi ada perempatan yang terus dia ngalangin semua orang jadi nggak macet, macet. Padahal dia kalau maju juga nggak ngaruh gitu-gitu kayak. Itulah kayaknya in general nggak ada di situnya. I think the only way adalah emang kalau di warningin Marshall, dikasih tahu sama teman, itu doang caranya. Cuman bisa word of mouth lah gitu. Paling benar menurut gue mungkin teman yang bilang. Tapi nggak semua orang berani ngomong ke temennya sih. Gue sih ngomong, karena gue orangnya, gue cuek banget. Gue juga ngomong sih. Nah cuman ya ngomongnya halusin dikit lah. Nggak, gue kasar teh. Gue gak mau tahu. Ini face of play teh, ayo teh. Last hole. Oh, ada gininya, masuk dong. Masuk dong. Ini masuk. Sabar. Kok ada gininya? Oh, masuk. Anjir. Gila. Chip-in pertama di episode di podcast ini. Ini adalah orang pertama yang chip-in, guys. Gila. Damn. Birdie. Terus tadi nomor 2 Hideki lagi plus 1. Aduh. Hideki plus 1 juga bisa chip in, bro. Aduh. Nih. Gila gue jago banget ya. Anjir. Enggak sih, ini lurus. No pressure loh. Dia jagonya ngechip di bukan putting. Iya. Ternyata. zoom in tadi ke muka gue udah deg-degan. Oke. Ini lurus. No pressure loh. Dia jagonya ngechip di bukan putting. Iya. Ternyata. Karena gue baru pertama kali ngeliat yang si layarnya jadi gelap gitu. Iya. Itu baru. Oh kalian nggak tahu? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Iya. Kan ini baru 2 hari saya mainin. Oh iya. Oh jadi dari 2 hari gue doang chip-in. Iya. Kemarin Kevin sama Naraji mainnya under sih. 1 under. Oh mereka beneran jago juga di sini. Jago banget. Mereka puttingnya beneran kayak bisa baca gitu loh teh. Puttingnya masuk mulu. Mereka kayak kita kan dari tadi masih ada miss-missnya kan. Mereka kayak ngambil kesini aja, ngambil kesini. Ya ke situ. Wow. Kayak, kok gak ada koordinasi benernya ya? Iya anjir. Oh hebat juga ya. Iya. Ayo Lasol kita menentukan apakah. Oh ini Lasol. Hole 18. Aduh skornya berapa sih? Buka dulu dong skornya biar lu tegang. Satu server plus 2. Plus 2. Loh? Pindahnya Jordan Speed plus 3 udah kalah. Udah even. Plus 1. Tapi ini untuk for par. For birdie malah. For birdie ya. Sorry. Ya sialan dong. Udah even. Sialan. Main Ngapain gue happy? Dapat pedal gratis. Aduh. Nggak sia-sia beli stick. Oke. Beli stick. Beli raket. Masih golf banget ya Mas ya. Teh. Ya. Apa makna golf untuk kehidupan lu? Makna golf, wow banyak sih. Kalau dari sisi golf as escape gua dari realita hidup ada banget gitu. Kayak kalau di golf tuh gue suka lupa hal yang lain. Ya sampai hole 9 lupa hal yang lain lah. Habis itu masuk chatnya gitu. Soalnya udah jam kantor. Iya. Kalau dari sisi what golf has given me, wah itu sih nggak bisa di quantify sih. Gue benar-benar berterima kasih banget sih sama olahraga ini. Karena kalau nggak olahraga ini, gue legit nggak even tahu gue bisa bikin income yang cukup untuk keluarga. Gue bisa dapat opportunity main sama professional golfers level Asia, kayak gitu-gitu. Kayak even somehow untuk gue kayak, ini agak inilah ya. Tapi gue selalu merasa dapat kayak confidence lebih kayak, gue tuh belajar golf gitu. Bukan dari sisi kayak gue sombong atau gimana gitu, tapi kayak
oh di luar sehari-hari gue tuh ada ini nih, dan ini something yang big nih untuk gue, dan gue yang dapetin itu, gue yang work hard untuk itu. Jadi dari sisi itunya, wah itu sih gede banget sih impactnya di gue. Tapi kayak kalau misalnya ke sifat gue atau ke anything sih enggak sih. Apa yang lu lihat hari ini ngobrol-ngobrol bacot-bacot ini adalah Theo gitu. Theo. Cuma dibungkusnya namanya belajar golf aja. Kalau misalnya pada akhirnya Theo nggak lagi main golf, lu bakal ngapain sih? Main pen. Iya. Jawaban simpel itu ya. Gak usah itu, ganti. Ganti. Yang agak ini sedikit. Definisi par buat kehidupan lo apa? Wih, definisi par buat kehidupan. Definisi par buat kehidupan lo sekarang. Waduh. Wah, bagus banget tuh pertanyaan tuh. Briefing dulu kayak tadi ya, biar bisa mikir yang bagus. Kan tadi udah gue kasih, enggak ya? Wah, definisi par ya. Par kan berarti nggak happy nggak sedih gitu ya? Makanya ya beda-beda tiap orang. Kalau buat gue par itu target gue yang harus gue achieve gitu. Oh, oke. Kalau buat gue, tapi makanya gue nanya buat lo, mungkin bisa beda. Untuk gue par tuh business as usual lagi. Another Monday. Nggak, tapi gue masih mikir sih untuk ini maksudnya dalam kehidupan gue ya. Iya. Wah, par adalah mungkin kalau gue bisa achieve semua yang gue mau itu birdie kali ya. Tapi kalau par mungkin staying at this level lah gitu. I think atau ya mungkin sebagai cowok mikirnya selalu finansial gitu ya. Mungkin par tuh adalah income-nya segini-segini aja gitu. Karena sekarang segini-segini aja bisalah hidupin keluarga berempat nih gitu. Tapi ya maunya kan lebih ya, maunya birdie. Maunya birdie eagle ya, eagle kalau bisa. Jadi ya mungkin par adalah ya hidup kayak sekarang-sekarang. Belagu ya kayak gue par tuh gampang bener gitu kayaknya. Iya gampang teh, kalau lu bukan mainnya sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin sih gampang buat lu. Iya, tapi mungkin untuk gue itu par sih. Jadi ya it's not something yang gue work hard for par yang gue bisa sekarang ini. Tapi dibilang gue satisfied dengan par sih enggak. Kayak gue mau lebih dari ini gitu. I think gue ini mungkin cerita terakhir lah gitu tentang gue. Gue tuh sebenarnya orang yang sangat tidak termotivasi sebenarnya dulu. Jadi dulu tuh sebelum perkontenan, dulu sebelum even kerja kantoran, gue tuh orang paling males dunia lah gitu. Gue tuh bangun kayak jam 10, gue tuh kerja ngantor-ngantor doang gitu. Even dulu gue pernah punya bisnis makanan tuh kayak, ya kalau orang lihat dari luar tuh kayak, ini Theo ngurus apa sih gitu, nggak ngurus apa-apa gitu. Nah jadi once udah, I think setelah nikah, terus udah coba bikin konten segala macem gitu-gitu, itu dimana kayak hidup gue ada struktur lah gitu. Jadi untuk orang yang mungkin gak kenal gue tuh bangun jam 4 setiap hari. Gue jam 4 subuhan tuh? 4 subuh. Iya, orang kira buat sholat. Kalau gue buat ngedit. Oh gitu. Jadi gue tuh ngedit selalu jam 4 pagi. 4 pagi karena kalau di jam lain di rumah, gue kalau voice over anak gue berisik. Nah terus jam 4 tuh my time lah gitu. Nah setelah itu gue ada ritual sama anak, sama istri, baru kantor segala macam gitu-gitu. Jadi setelah golf gue baru ada struktur lah dalam hidup gue. Nah pas udah ada struktur baru gue termotivasi. Jadi anehnya itu, jadi pas gue udah punya struktur kayak gue masa udah bangun jam 4 gue gak achieve apa-apa sih gitu. Terus masa sih gue bikin video cuma bisa 1, bisa 2 lah sehari gitu. Gue kalau belajar golf doang kurang lah, tambah belajar padel lah biar lebih capek. Kayak sekarang gue motivated banget jadi orang, tapi mungkin motivated di hal-hal yang gue suka gitu. Dan so far itu the only thing yang bikin gue nggak burnout sampai sekarang, karena I think banyak orang sosial media segala macam mereka ngomongin tentang burnout ya. Ini mungkin masalah milenial lah ya gitu, burnout dulu zaman bokap gue kagak ada burnout gitu ya. Tapi untuk gue, kita punya the luxury of doing something yang kita suka, kita bisa make money dari itu. Lu kalau nggak work hard percuma lah gitu, lu ada di sini gitu ya. Itu agak dalam ya prinsip lo. Nggak apa-apa dalam banget itu ya, yang mau kita gali. Oke. Ya tapi itulah kurang lebih untuk gua. Ya udah, walaupun tadi pertanyaannya bukan itu ya. Pertanyaannya apa sih? Gue juga udah lupa tuh. Pertanyaannya adalah
Jadi kapan? Eh, Jadi kapan nih? tinggal kita lihat di reclubnya aja. Oh iya, oke, siap. Oke, thank you udah Thank you, main Teo. di sini. Terima kasih udah Thank you, ngasih thank you. gratis main padel sama lu karena kalah ya guys. Yang ngalahin doang kan yang dapat? Hah? Yang ngalahin doang kan yang dapat? Gue bayar. Gue bayar. Ya setidaknya gue nggak sambil fotoin lah gitu. Iya. Berarti Thank gue you. foto dan bayar. Iya bisa aja. Thank you ya Teh. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan hari ini dari seorang Theo belajar golf. Juggling between corporate jobs, ngonten, main golf, main padel. Widih. Gila banyak banget ternyata. Gila, emang keren banget nih orang. Ngurus anak lagi sekarang. Gila, Oh, jago sana banget. juga Itu lagi. orang keren banget sih, gila sih. Mungkin kedepannya juga bakalan banyak lagi hal-hal yang bisa kita tunggu dari Theo. Nanti kalau ada apa-apa, mungkin bakal ada lagi muncul di sini. Ya, Belajar padel, belajar sepeda gitu. belajar sepeda. Kalau tiba-tiba balik lagi dunia sepeda ya. Mungkin belajar snorkeling Iya. juga ada. Gue tuh bahkan sampai mikir mau bikin belajar grup gitu loh. Anjir. Tapi ya itu Udah itu different story lah. Ya udah, Teh, buat closingan tolong ngomong ke kamera. Saya kalah dari Ardi gitu. Oh Chess iya. Depar. Ardi hoki hari ini. Terima kasih guys. Thank you. Thank you buat yang udah nonton. Thank you tim Mutual. Thank you Theo belajar golf. Dari gue dan Ardi mengucapkan thank you yang udah nonton. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Yang belum nonton episode sebelumnya sama Kevin dan Naraji, jangan lupa juga nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye bye.